Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Desa Bantarsari atau sahabat podcast Bantarsari, kembali lagi bersama saya Muhammad Al-Ghifari atau biasa dipanggil dengan sapaan Kang Algi. Kembali lagi dengan kami di channel kesayangan Anda, tentunya di podcast Desa Bantarsari. Dan alhamdulillah hari ini hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 kita akan mengadakan satu kegiatan yang luar biasa, yaitu grand launching podcast Desa Bantarsari, yaitu dengan akademik desanya begitu. Dan di sini nanti dalam 1 tahun ke depan kita akan menyampaikan dan menampilkan tema-tema yang luar biasa dan sangat bermanfaat, tentunya menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa. Dan saat ini saya tidak sendiri, sahabat-sahabat semua. Saya ditemani oleh orang-orang hebat, 2 narasumber yang saat ini akan membersamai kita. Yang pertama tentunya pemimpin di Desa Bantarsari, orang Bantarsari nomor 1, yaitu kita sapa Bapak Lukmanul Hakim SAG. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat Pak? Alhamdulillah. Masya Allah. Pak Lukmanul Hakim ini adalah kepala desa yang luar biasa. Saya melihat dan menyaksikan langsung betapa luar biasa banyak sekali penghargaan-penghargaan yang didapatkan selama memimpin Desa Bantarsari. Tentunya kita akan nanti bertanya kepada beliau bagaimana cara dan kiat memimpin desa sehingga banyak sekali penghargaan yang Bapak dapatkan begitu ya. Baik tamu-tamu yang terus berdatangan ke Desa Bantarsari membangun desa yang luar biasa, dan saat ini memang tema kita adalah dari desa untuk Indonesia. Baik Pak Lukman, Masya Allah ya, sehat semua, keluarga sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kang Algi. Ya, kami di podcast Bantarsari ini tentu ingin mendengarkan cerita dari Bapak bagaimana merintis dari periode pertama Bapak memimpin sampai periode kedua, atau mungkin nanti ada periode ketiga. Nanti kita akan berbincang panjang dengan orang nomor 1 di Desa Bantarsari. Oke, silakan Bapak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukmanul Hakim, lahir di Bogor, di Bantarsari tepatnya, 23 Februari 1977. Jadi sesungguhnya tidak ada dalam cerita dan mimpi saya untuk jadi kepala desa. Masya Allah. Tapi kemudian ini menjadi sebuah hal yang menjadi takdir yang Allah berikan ya. Bahwa proses perjalanan seseorang kan berbeda-beda. Betul, begitu ya. betul. Saya merintis menjadi seorang guru begitu ya. Mengajar di sekolah SDIT Umul Qura Bogor. Kemudian ikut juga bergabung di training motivasi bersama Pak Aris Ahmad Jaya selama 1 tahun, dan akhirnya saya terdampar di Papua. Sempat tugas di Papua, Pak? Sempat di Papua juga sih ya. Tapi sebentar cuman ya? 4 bulan saja. Oh, lumayan Pak kalau di Papua. Tepatnya di Freeport. Nah, ya. Freeport itu kan pertambangan emas terbesar di dunia. Betul. Yang ada hanya di Indonesia. Dan emasnya luar biasa kandungannya. Dahsyat sekali, ya? Terbaik. Jadi dari atas gunung itu ada 3 pipa emas, tembaga, perak. Tapi di Indonesia ada emas yang berat juga, yang kiloan. 50 kilo, 70 kilo, bahkan 80 kilo. Emas apa tuh Pak? Mas Joko, Mas Agus. Emas Wong Jawa Pak. Jadi luar biasa. Dan tersebar di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia, begitu. Terdampar di Freeport di Papua. Kemudian saya sebentar jadi asisten anggota DPR. Kemudian tiba-tiba, Pak mau nggak jadi kepala desa? Saya bilang. Itu penawaran itu dari siapa Pak awalnya? Ya dari masyarakat. Dari masyarakat. Kemudian dari teman-teman yang kemudian mereka melihat atau ada survei kecil-kecil lah gitu ya. Gitu. Sampai kemudian ditetapkanlah saya sebagai calon kepala desa 2013. 2013 ya. Tepatnya pilkadesnya tanggal 22 Desember 2013. Saya konsultasi dengan keluarga. Awalnya keluarga menolak, arek naon jadi kepala desa. Posisi karir sudah enak sebetulnya Pak ya. Udah enak lah. Dibanding harus terjun ke desa sebetulnya. Mau cari mati di desa. Luar biasa. Tapi kan ini menjadi sebuah tantangan tersendiri betul, gitu betul, ya. Betul, Pak, untuk kemudian kita
ingin membuktikan, merealisasikan ide-ide yang pernah ada dalam kepala kita sejak kita di kampus, sejak kita aktif di kemahasiswaan gitu ya. Bagaimana kemudian ide-ide itu kita bisa implementasikan? Ternyata kita bisa implementasikan di desa di gitu. desa. Iya, jadi dan akhirnya keluarga merestui, termasuk orang tua Pak, istri juga merestui. Akhirnya kemudian merestui, kita kumpul dengan keluarga besar dan kita buat tim sukses. Ya 2014 tanggal 16 Januari saya dilantik jadi kepala desa. Oh, Masya Allah. Iya, takdirnya begitulah, perjalanan singkatnya begitu ya. Betul. Iya. Baik, kemudian Pak, ini bisa di periode pertama luar biasa, masyarakat sangat mendukung Bapak dengan program-program yang luar biasa, termasuk diantaranya program-program yang langsung berdampak kepada masyarakat ya. Bahkan ada informasi katanya Bapak mengumrohkan beberapa warga Bantarsari yang hafiz Quran, itu bagaimana Pak? Oh iya, ya saya sesungguhnya sejak awal begini ya. Jadi Bantarsari ini kan nggak pernah terdengar dan terberitakan di mana begitu. Betul. Bahkan di waktu itu kita buka Google pun nggak ada Bantarsari ya. Begitu ya. Tapi kemudian kita lambat laun merubah desa yang kategorinya 2014 saya jadi kepala desa. Itu kategorinya desa tertinggal. Desa tertinggal saat itu Pak. Kan kalau ngedenger desa tertinggal itu miris Pak ya. Kita tuh nggak jauh dari kota Bantarsari begitu ya. Ketika mendengar desa tertinggal, ini ada tantangan tersendiri untuk kita kemudian bagaimana Bantarsari bisa naik kelas gitu. Dari desa tertinggal. Iya, perlahan jadi desa 2017 jadi desa berkembang. Itu kan sesuai IDM, Indeks Desa Membangun oleh Kementerian Desa begitu ya. Kemudian juga 2019 kita naik lagi jadi desa maju begitu desa ya. Maju. Kan ini ada tahapan-tahapan yang kemudian kita perlu realisasikan sesuai dengan amanat undang-undang untuk menjadi desa mandiri dan sejahtera sesuai undang-undang desa undang-undang nomor 6 tahun 2014 begitu ya. Dan itu direalisasikan pada tahun 2015. Dulu ketok palunya oleh Pak SBY 2014 begitu ya. Kemudian realisasi undang-undang desa plus dana desa itu dikocorkan digelontorkan pada tahun 2015. Sudah zamannya Pak Jokowi berarti Pak ya? Sudah zamannya Pak Jokowi begitu. Ya? Masya Allah. Iya, tapi kan ini kan menjadi sebuah stimulans untuk desa, bagaimana desa bisa desa bisa membangun Indonesia, kan begitu. Betul. Paradigmanya begitu. Betul. Bukan Indonesia membangun desa, tapi desa membangun Indonesia supaya kemudian tidak top down tapi bottom up. Bottom up ya. Dari bawah kemudian ke atas. Betul, agar kemudian desa bisa berinovasi, bisa mengembangkan program-programnya yang bisa dinikmati langsung oleh masyarakat begitu ya. Nah, maka saya di tahun 2014 kemudian melihat potensi yang ada di Bantarsari, ada hal yang kemudian kita bisa kembangkan begitu ya. Dan dengan program-program yang tidak pernah ada sebelumnya di pemerintah sebelumnya. Jadi karena amanatnya oleh masyarakat saya untuk menjadi orang yang bisa merubah, maka kita lakukan program-program yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, kita misalnya tadi Kang Algi bilang, kok Pak Lurah bisa ngumrohin? Itu salah satu di antara program kita untuk mengumrohkan warga yang hafal Quran 30 juz. Sehingga warga kita semangat menghafal ya. Itu dia. Kita buat namanya itu program Mila Desa. Mila Desa. Ulang tahun desa. Kan itu belum pernah ada sebelumnya. Betul. Apa saja tuh Pak di program Mila Desa yang Bapak pikirkan saat itu? Iya, saya melihat ini masyarakat perlu diapresiasi dengan segala potensi yang dimilikinya begitu. Kan orang itu bukan sekedar dia dihargai dengan materi, tapi apresiasi di hadapan publik, di hadapan masyarakat, walau hanya secuil kertas sertifikat, tapi itu udah menjadi sebuah kebanggaan yang membangun semangat. Dan membangun semangat. Kayak misalnya ada kategori tokoh pemberdayaan gitu ya. Ada tokoh pembangunan, ada mantan-mantan kepala desa yang pernah yang lurah hormat. Kita juga berikan apresiasi karena mereka sudah membangun. Betul. Gitu. Jadi tidak ada lagi kemudian kita punya
suasana yang selalu bentrokan di lapangan, selalu ketidaknyamanan di antara kita. Tapi dengan begitu kita membangun kebersamaan. Tidak ada sekat lagi ketika kita jadi kepala desa. Kami adalah milik masyarakat, kan begitu. Dan mengabdi untuk masyarakat. Maka tadi ada program-program memberikan penghargaan kepada mantan-mantan kepala desa, tokoh pemberdayaan, tokoh pembangunan, guru berprestasi, siswa berprestasi, begitu. Kita berikan penghargaan, termasuk tadi warga yang hafal Quran 30 juz kita umrohkan, dan itu alhamdulillah sudah 5 orang yang kita berangkatkan umroh. Luar biasa. Begitu. Dan memang Pak, kalau di desa itu dinamika pemilihan kepala desa luar biasa kan Kencang ya. Bagaimana kemudian Bapak bisa merawat nih ya? Karena kan ada berapa calon saat itu Pak? 4 calon. Periode pertama ya? Iya, periode pertama 4 calon. Kemudian setelah diumumkan dan dinyatakan memang Bapak terpilih, diamanahi oleh masyarakat warga desa Bantarsari untuk merawat gesekan dengan yang lainnya, bagaimana Pak? Ini inti utama kita membangun desa. Jadi saya selalu jadi beberapa narasumber ya di beberapa tempat, termasuk kemarin kita jadi narasumber di Ciamis ya. Masya Allah. Itu teman-teman yang mau mencalonkan kepala desa. Kumpul para calon kepala desa ya. Saya jelasin bagaimana kemudian cara kita bisa menang misalnya. Cara kemudian kita bisa merawat setelah kita menang. Jadi pertanyaan itu penting untuk kemudian kita bagaimana bisa merangkul seluruh kekuatan yang ada. Jadi kalau jadi kepala desa, Anda itu milik semua. Bukan milik warga yang memilih Anda doang. Iya. Hilangkan egoisme, hilangkan arogansi, hilangkan sekat-sekat yang pernah terjadi itu. Kan rata-rata kan begitu. Betul. Akhirnya si pendukung yang lama nggak mau juga deket-deket sama kita. Itu dia. Itu penyakit kita. Ya. Betul. Yang pilkades ini panjang. Sekian tahun belum sembuh juga. Karena punten, banyak yang kemudian ketika yang bersangkutan jadi kepala desa membangun kebencian terus. Iya. Membangun sekat gitu. Sehingga yang jadi dampak juga masyarakat kita. Karena kan membangun desa itu perlu kebersamaan. Itu kuncinya sesungguhnya. Jadi hadirkan, kan itu kuncinya sebenarnya di hati Pak. Di hati ya, kondisi hati. Iya, kondisi hati. Jadi untuk mengelola hati itu sesungguhnya butuh mujahadah. Dulu misalnya gini, Pak, ada orang yang dulu benci banget sama Bapak. Gitu. Ada warga yang nyampe ke saya. Dan dia dulu nggak milih Bapak gitu. Nah, sekarang dia sakit. Nah, apa yang kita lakukan? Nengok. Bukan malah supaya mati lu kayak begitu. Jadi benci itu justru dibalas dengan cinta, Dengan cinta. Ini mantap nih bahasanya Kang Algi. Benci dibalas cinta. Perlu pembuktian. Betul. Kita buktikan, kita datang ke rumah sakit, kita doain. Doanya lebih panjang dari biasanya. Dan ternyata yang bersangkutan akhirnya kemudian minta maaf dan merangkul sampai menangis. Masya Allah. Itu yang kita bangun. Kalau kemudian kita terus membangun kebencian, nggak mungkin kita akan selesai. Bagaimana mungkin bisa membangun desa begitu? Betul. Kalau kebencian terus bersarang di hati kita. Ya, gitu. Kan ini desa miniatur kecil. Betul. Begitu ya. Dan ini juga jangan dikembangkan kepada miniatur yang lebih besar. Pada pilkada misalnya, atau pilpres misalnya kan begitu. Yang terlalu jauh lah. Terlalu jauh lah kita begitu kayak. Nah kita ingin kemudian merubah ini dari desa gitu ya. Kan ini spektrumnya agar juga berimplikasi terhadap hal-hal yang besar begitu ya. Kalau kemudian dari hal kecil aja kita membangun kebencian, betul. Bagaimana kita membangun negara yang besar ini? Kan begitu. Setuju saya Pak Kades. Masya Allah. Luar biasa. Ya Pak, Desa Bantarsari ini punya keistimewaan karena kalau kita lihat di website dan di beberapa informasi katanya desa ini juga disebut dengan desa jambu kristal. Ini jambunya luar biasa Pak. Ini besar-besar dan insya Allah manis lah ya. Manis. Ini gimana Pak ceritanya bisa menjadi desa jambu kristal? Iya, jadi sejak saya jadi kepala desa, kan di desa Bantarsari itu ada potensi pertanian. Tidak hanya jambu kristal, ada hortikultura ya, kampung, bayam, terong, royong, bahkan sebelumnya ada pepaya California karena tidak tahan hama segala macam. Kemudian lahirlah jambu kristal yang ditentukan oleh IPB dan
Taiwan. Oh gitu. Dan petani kita belajar ke sana, akhirnya kemudian dibudidayakan di Bantarsari. Sejak 2014 saya melihat, oh ini potensi yang harus kita kembangkan begitu. Kan sayang begitu ya. Iya betul. Potensi ini ada. Kita bagaimana kita melakukan market secara langsung, ya, ataupun tidak langsung begitu ya. Saya sejak 2014 kemana-mana selalu di mobil saya ada jambu. Ada jambu ya. Ketemu orang di Pemda Kabupaten Bogor, saya tahu ini Pak jambu dari Bantarsari. Ke DPR RI saya bawa jambu juga. Sampai yang menarik ada gubernur kita Jawa Barat sedang datang ke Walimahan. Ketika dia mau pulang, saya udah siapin itu jambu 2 kilo. Saya bilang, Pak Gubernur jangan dulu berangkat, ini jambu dari Bantarsari. Jadi bikisan buatannya itu jambu ya. Saking ini kemudian memperkenalkan agar jambu ini bisa terkenal kan begitu. Jadi karena awal-awal kan orang nggak kenal itu ini jambu apa ini. Iya. Kayaknya petani nanam nggak laku juga kan kalau nggak dikenal. Kan kalau sekarang tuh lihatnya ketika orang jambu mana? Jambu Bantarsari. Walaupun biasanya Punten, di Lampung sekarang banyak. Di Jawa itu mana-mana. Tapi kan bisa membedakan dari rasa. Rasa. Nah, kita jadikan sesuai dengan amanat Menteri Desa bahwa one village one product. Jadi satu desa satu produk unggulan. Nah, kita jambu kristal jadikan produk unggulan kita. Bahkan Ibu Nurhayanti Bupati kita dulu 2016 pernah datang juga ke Bantarsari dan langsung mencicipi jambu kristal Bantarsari dan nanam pohon jambu. Luar biasa. Masalah sahabat podcast yang luar biasa sekali. Kita terus berbincang dengan orang nomor 1 di Desa Bantarsari tentunya. Dan luar biasa dengan program-program yang sudah digulirkan selama ini. Akhirnya mungkin salah satu programnya ini yang menjadikan Bapak menjadikan Kades terbaik Kabupaten Bogor katanya Pak ya. Betul Pak ya? Ya katanya Kades inovatif. Kades inovatif. Masya Allah, luar biasa. Dan ini bisa kita contoh dengan kepala desa manapun. Kita di podcast ini tentunya akan menampilkan dan menayangkan hal-hal yang positif lainnya. Kita akan berbagi dan sharing. Nanti juga akan banyak narasumber Pak Kades yang akan duduk bersama kita di sini dan menyampaikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat tentunya ke depannya. Iya, jadi kita juga sangat berharap sekali bahwa inovasi-inovasi dari desa itu terus dikembangkan begitu ya. Nah kami menyediakan sarana seperti podcast ini dalam rangka berinovasi dalam dunia digital. Dan saat ini memang dibutuhkan. Betul, agar informasi, agar program itu bisa tersampaikan kepada halayak banyak begitu. Semua orang hari ini pegang handphone. Betul. Bahkan ke pasar atau macam pun pakai handphone. Petani sekarang bagaimana? Iya, kita dulu nggak pernah terbayangkan itu. Maka bagaimana kemudian setiap kita baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah, mari kita sama-sama untuk berkontribusi kepada negara ini secara nyata gitu. Lewat apa yang kemudian kita bisa lakukan. Bantarsari, pemerintahan menyediakan sarana podcast ini dalam rangka memberikan edukasi. Dan kemarin Bu Camat pernah telepon saya, bagaimana kita masukin aja ya podcast Bantarsari bagian dari inovasi government. Justru dari desa akhirnya. Iya. Makanya ketika Bupati datang ke sini, kan beliau bilang bahwa kayaknya ini satu-satunya desa yang punya podcast luar biasa. Dan memang saat ini podcast itu kan sangat diminati oleh semua kalangan Pak ya. Kita bisa lihat juga orang-orang yang saat ini menyampaikan informasi melalui media sosial. Kita kenal lah dari Kubusnya seperti apa, Refli Harun seperti apa, dan mereka saat ini banyak sekali menanyakan informasi atau tayangan-tayangan melalui podcast. Dan luar biasa Bantarsari satu-satunya desa saya kira Pak yang memiliki podcast, dan mudah-mudahan ide ini juga bisa kan kita yang terpenting adalah menginspirasi. Betul. Kan itu ada jadi amal jariah kan? Betul. Karena kan tidak akan selamanya juga menjadi kepala desa Pak ya. Tapi kita meninggalkan warisan-warisan yang bermanfaat sesuatu yang sudah kita lakukan. Karena prinsip pahlawan adalah dia bekerja dalam sunyi sepi
kalau tidak harus ditulis oleh kita sejarah, tapi faktanya ada, kan begitu. Itu nggak masalah. Iya. Baik, luar biasa Pak Kades, Pak Lukman Hakim, luar biasa sekali informasi dan sangat menginspirasi kita semua tentunya. Dan sahabat podcast Bantarsari yang berbahagia, tentunya kita akan menyapa satu narasumber lagi yang luar biasa, tidak kalah hebatnya dengan narasumber yang pertama. Beliau adalah salah satu praktisi pendidikan, yaitu kita akan sapa bersama setelah ini Ibu Dr. Sri Setiawati SPD MM atau biasa disapa dengan sapaan Ibu Cici. Beliau adalah konsultan, akademisi, juga seorang pengusaha, dan beliau adalah Ketua Umum GEMA, Gerakan Entrepreneur Masyarakat Maju. Kepada Ibu Cici, kalau bisa namun seperti itu kami ucapkan jazakallah Pak Kades atas waktunya dan atas informasinya. Kita doakan mudah-mudahan orang nomor 1 di Bantarsari saat ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mampu mengemban amanah di sisa amanah yang diamanahkan oleh warga desa Bantarsari tentunya. Jangan lupa, ya, kita harus jadi pemain. Harus pemain, jangan sampai jadi penonton. Penonton. Kalau saya pernah mendengar ciutan dari Pak Kades, harus menjadi konektor kebaikan. Dari desa untuk Indonesia. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.